kembali dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, yang dimana ini merupakan pertemuan yang kedua. Tapi sebelumnya Bapak akan bertanya dulu tentang kehadiran. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita membaca doa dulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin baca doa. Sebelum belajar, kita baca doa dalam hati, mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Tapi sebelumnya seperti biasa kita punya jargon kelas kita. Ya, Pak. Kita siap-siap. Siapa kita? Kita Kelas 5. Selalu semangat dan bahagia. Ya. Terima kasih. Ya, seperti yang Bapak sampaikan pada pelajaran sebelumnya, kita kan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial ya, anak-anak. Dan selanjutnya sekarang ini lanjut ke materi yang kedua tentang coding, yaitu konsep dasar KA atau kecerdasan artifisial. Bisa kita lihat di layar anakku. Di layar ini ada, apakah KA hanya untuk orang kota saja? Tidak, Pak. Tidak. Ya, di sini ini orang kota. Di gambar ada gambar anak kecil di rumahnya ada robot. Ini di pedesaan. Ternyata di pedesaan juga ada penggunaan KA itu tidak terbatas di kota saja ya anak-anak sekalian. Contohnya ini, sekarang pada zaman modern ini kalian bisa lihat. Di sini bisa lihat ada Bapak menampilkan sebuah video yang berhubungan dengan kecerdasan artifisial. Silakan ditonton. Ya. Ini contoh dari pemanfaatan coding dan KA, yaitu di sana ada penyemprotan lahan sawah menggunakan drone. Ya. Ternyata tidak hanya digunakan di kota saja, di perkampungan juga coding dan KA ini sangat berguna untuk masyarakat. Ya, sudah jelas videonya? Ya, Pak. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, tadi kalian sudah melihat ada video tayangan tentang pemanfaatan KA yang bisa dimanfaatkan tidak hanya di perkotaan saja, di desa juga bisa kita manfaatkan KA tersebut. Hari ini apa yang akan kita pelajari? Silakan lihat. Yang pertama itu akan kita pelajari apa itu kecerdasan artifisial. Ya. Yang kedua, contoh KA di desa dan di kota. Dan yang ketiga, beda mesin cerdas dan mesin biasa, cara kerja KA dan bagaimana kita secara bijak menggunakan KA ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang hari ini kita akan pelajari. Nah, berawal dari apa yang kita pelajari hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial dengan contoh yang nyata. Yang kedua, memberikan 3 contoh KA dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, mengelompokkan mana mesin cerdas, mana mesin non cerdas berdasarkan fungsinya. Dan yang terakhir, kalian itu diharapkan setelah pembelajaran hari ini bisa menunjukkan sikap bijak dan bertanggung jawab terhadap penggunaan teknologi ini. Ini peta konsepnya anak-anak sekalian. Ya, Belajar Pak. dari data, ada YouTube dan seterusnya. Kita lanjut saja. Yang pertama, ada yang tahu apa itu KA? Kecerdasan artifisial, Pak. Ya, apa itu kecerdasan artifisial? Atau dalam bahasa kerennya itu AI ya, anak-anak sekalian. Ya, Atau Pak. ya, artificial intelligence adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia untuk komputer atau robot supaya mereka bisa berpikir dan bekerja seperti layaknya manusia. Ya. Itu yang dimaksud dengan kalau otak-otak kita belajar mengingat dan membuat keputusan, maka KA ini adalah otak buatan yang menyerupai manusia. Contohnya di sekitar kita Google Map, ada yang tahu Google Map tidak?
Kalau kita Di HP ya Pak, ada di HP ya. Kita sering lihat YouTube anak-anak. Suka Ya, Pak. Suka Pak. Biasanya kalau kita punya akun YouTube, biasanya selalu kita berikan saran video yang sering kita lihat. Ya. Kita sering melihat tentang video mobil, misalkan kalian suka mobil oleng, misalkan kan anak-anak suka mobil truk. Ya biasanya pas lagi login ke YouTube itu yang ditampilkan video-video saran yang sering kita lihat sesuai game yang kita suka. Terus ada game online, game online. Ya, ada apa saja? Mobile Legends, ya. Ada Mobile Legends. BG Pak, BG. Ya. Pak. Iya itu. Contohnya musuh di game itu bergerak karena KA, kecerdasan artifisial. Ya. Kamera HP. Nah, kita punya HP dikunci. Bisa dibuka kalau bisa memindai wajah kita. Itu juga salah satu dari pemanfaatan Kak. Iya Pak. Ridwan Pak yang udah punya HP Pak Ridwan. Ya Ridwan. Ya selanjutnya KA. Ciri-cirinya apa saja? Itu anak-anakku yang pertama, ciri KA itu belajar dari data. Semakin sering dipakai, semakin pintar Kak. Kita menggunakan misalkan, kita menggunakan YouTube di pencarian YouTube mencari truk oleng. Semakin kita sering menulis tentang mobil truk, maka akan semakin pintar mencari video-video yang berhubungan dengan truk tersebut. Yang kedua, mengenali pola. Misalkan kita sering membuka video lucu, maka semakin akan otomatis kalau kita membuka YouTube otomatis yang tampil di dalam beranda YouTube kita yang muncul itu video-video yang berhubungan dengan yang lucu-lucu saja. Beradaptasi bisa memperbaiki diri sendiri berdasarkan semua data yang sering kita masukkan, sering kita di dalam kolom pencahayaan. Terus ambil keputusan sendiri. Contoh tadi yang Bapak disampaikan di awal, ada Google Map untuk Arah ya Pak ya? Dia mencari arah. Si Google bisa memutuskan, oh kesini mah ada biasanya ada gambar macet jalannya, diarahkan ke alternatif jalan yang lain. Itu jadi bisa mengambil keputusan sendiri kan. Tapi tidak bisa berjalan sendiri, harus ada usernya, harus ada manusianya untuk mengoperasikannya. Tetap ya, itu berhubungan dengan usernya juga. Nah Bapak akan memberikan lembar kerja. Ya Pak. Nanti dilihat dulu, ini secara berkelompok. Ya. Kita membuat 3 kelompok. Nanti ada ada lembar kerja yang harus diselesaikan. Di sana ada nama dan gambar sebuah mesin. Ada Google Assistant, itu termasuk cerdas atau bukan, non cerdas atau bukan. Dan alasannya kenapa? Nanti, tapi isinya Bapak akan menjelaskan dulu apa itu mesin cerdas, apa itu mesin non cerdas. Ya, silakan ditulis dulu nama kelompoknya masing-masing dan anggota kelompoknya masing-masing. Kita lanjut. Kalau ada yang belum mengerti dari angka tersebut, boleh bertanya ya sambil kita berjalan. Nah, yang pertama anak-anakku sekalian, ada mesin cerdas dan versus mesin biasa. Mesin cerdas itu cirinya belajar dari data. Yang kedua bisa beradaptasi. Yang ketiga ambil keputusan. Sedangkan mesin biasa itu mengikuti perintah. Mengikuti perintah tidak bisa berubah dan butuh manusia. Contohnya apa? Ada yang tahu mesin cerdas? Itu mobil listrik Pak, masuk ke Pak? Ya, mobil otonom. Sekarang ada mobil yang tanpa pengemudi ya. Tapi menggunakan KA. Itu contoh dari mesin cerdas. Ada juga Google Assistant yang tadi. Google Assistant, kita di dalam Google Assistant bertanya tentang apapun di dalam Google Assistant pasti ada menjawab si Google tersebut. Itu contoh jadi dari mesin cerdas. Dan mesin non cerdas. Contohnya ada yang tahu tidak? Kalkulator. Kalkulator itu contoh mesin biasa atau tidak cerdas karena mesin tersebut mengikuti perintah manusia. Ya, butuh manusia, tidak bisa berubah. Lanjut. Sekarang mesin cerdas dan atau tidak lihat dari mesin biasa, lihat di nomor 1 LK. Di sana ada Google Assistant, blender, chatbot
selanjutnya diskusikan bersama kelompok kalian dan nanti dipresentasikan untuk nomor 1. Jadi di dalam kakak itu sebetulnya ayat juga. Iya. Nomor 1 ada nama-nama judul asisten, kalkulator, mobil, nomor TV, mesin cuci otomatis, jam tangan digital. Itu termasuk di checklist cerdas atau tidak. Ya, Siap, mengerti Pak. tidak? Mengerti, Pak. Sekarang saya Bapak bertanya, ya nomor 1, ada yang sudah belum? Saya Pak. Ya, Google Assistant itu mesin cerdas atau bukan? Cerdas Pak. Cerdas, bagus. Ya. Kenapa alasannya? Ada yang tahu? Alasannya tadi bahwa mesin cerdas itu Bisa bekerja sendiri Pak. ya bisa bekerja sendiri, bisa beradaptasi tergantung Ya. dari lingkungan ya. Ya. Selanjutnya kalkulator biasa, coba. Yang cerdas, Pak. Cerdas. Kenapa? Karena Cerdas? kalau tidak diinstruksikan oleh manusia dia tidak akan berfungsi, Pak. Ya betul. Karena kalkulator biasa itu tanpa ada perintah dengan user manusia, dengan tanpa ada tidak bisa menyala sendiri. Selanjutnya mobil otonom. Cerdas. Cerdas. Ya. Mesin itu merupakan cerdas, mesin cerdas. Remote TV Tidak cerdas. tidak Pak. cerdas, cerdas. disuruh. Itu instruksi atau perintah dari manusia. Mesin cuci otomatis, mesin cuci ini bisa mendeteksi, oh ini mah kotoran, ini bukan. Cerdas. Oh, tidak? cerdas. Cerdas, betul. Pintar sekali ternyata ya anak-anak sekalian. Pintar sekali. Dan terakhir jam tangan digital. Cerdas tidak? Tidak. Bukan smartphone ya, jam tangan digital. Yang biasa ya, Pak. Ya. Tidak apa itu, Pak. Itu contoh dari mesin cerdas dan mengerti semuanya. Bisa, Pak, mengerti. Alhamdulillah. Selanjutnya, cara kerja kecerdasan artifisial itu seperti apa? Anak-anakku perlu ketahui bahwa ada 3 langkah KA itu belajar. Yang pertama, si KA ini butuh banyak contoh. Contohnya, contoh 1000 gambar kucing. Oh, kita memasukkan data bahwa gambar kucing ini seperti ini. Model-modelnya berbeda tapi bentuknya kucing. Kucing ini kita masukkan datanya bahwa gambar kucing itu seperti ini, kakinya 4, kupingnya seperti ini dan seterusnya. Nanti si data ini diolah oleh KA, identifikasi. Oh, kalau ada gambar seperti ini menyerupai ini, berarti ini namanya Kucing. Itu tidak akan tidak akan bisa disamakan dengan gambar anjing. Kalau menampilkan anjing, otomatis si KA tersebut tidak akan mengenalinya. Kalau di data KA tersebut baru contoh gambar kucing saja yang dimasukkan ke dalam datanya. Harus ada kata-katanya ya, Pak ya? Ya betul, selain kata-katanya juga harus ada gambarnya, harus. Jadi semua data yang dibutuhkan itu langkah belajar yang pertama itu si KA butuh data. Mulai dari gambar, mulai dari kata, nama dan seterusnya. Terus yang kedua pelatihan. Si KA ini berlatih sendiri. KA itu mencari pola dari datanya. Seperti tadi, oh kucing itu bulunya misalkan panjang, berbeda dengan misalkan bulu badak, Bulu ayam, misalkan ayam, bulu ayam. betul. Itu berbeda. Kepalanya juga ada. Badak mah gak ada bulunya, Pak. Ya, badak mah gak ada bulunya, Pak. Terus langkah belajar KA yang ketiga itu seperti apa? Memprediksi. KA bisa nebak. Oh, gambar yang baru muncul ini kalau ditanyakan, oh karena saya punya data nih, 1000 data sebelumnya, gambar kucing, nama kucing, bentuk kucing, apa saja dalam diri kucing itu. Si KA kalau kita menyampaikan gambar ke dalamnya, oh kalau dipertanyakan, coba ini gambar apa, si KA bisa menebak ini gambar kucing karena datanya selain kucing juga sama hewan yang lain itu. Jadi yang pertama si KA ini butuh banyak contoh untuk mereka berlatih mencari pola dari data tersebut dan seterusnya bisa menebak apa yang kita inginkan terkait dengan KA ini.
Terus yang selanjutnya di nomor 2 LK kita simulasi penjaga sawah. Kita membayangkan kita adalah membuat robot. Kita bisa membuat robot di sawah yang bisa mendeteksi tikus, misalkan mendeteksi Burung Pak, burung. Ular ya. Iya, ular. Dan kita membayangkan bahwa kita bisa membuat robot tersebut, memasukkan datanya, kita bisa deteksi tikus, deteksi ular dan lainnya. Dan kalau ada menemukan si robot tersebut menemukan hama, tikus, ular dan seterusnya, kita bisa membuat si robot tersebut membunyikan alarm. Bisa terbayang anak-anakku? Bisa, Pak. Ya, kirim pesan ke petani dan setelah si robot tersebut membunyikan otomatis alarmnya, jadi si robot tersebut mengirimkan pesan terhadap petani dari sawah tersebut. Adanya bahaya gitu Pak ya. Betul. Berarti kalau kita bisa membuat robot tersebut, apa yang perlu kita masukkan, data apa ke dalam robot tersebut? Coba Cung, siapa yang tahu? Data luas tanah Pak, luas tanah bisa Luas tak? tanah bisa, luas tanah jangkauan luas tanah, datanya dimasukkan ke dalam robot tersebut. Terus Jenis-jenis binatang, Pak. Nama-nama jenis hewan. hewannya, betul. Gambar ularnya, oh ini mah ular mah hama. Ayam hama bukan. Bukan. Bukan, oh ini mah bukan hama. Jadi memasukkan data-data tersebut ke dalam robot yang nanti si robot kalau mendeteksi kalau itu hama bisa membunyikan alarm sendiri. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa membuat robot seperti itu ya. Ya Pak. Jadi data apa yang dibutuhkan tadi sudah jelas, luas tanah, jenis-jenis hewan yang masuk ke dalam hawa dan yang tidak, ya seperti itu. Cara kerjanya bagaimana? Misalkan dalam robot tersebut diberikan atau ditempelkan kamera sisi kiri kanan bawah atasnya. Jadi kalau mendeteksi ada ular bisa berbunyi seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Kita lanjut. Contoh KA di desa. KA itu tadi seperti Bapak sampaikan tidak hanya di kota saja. Contohnya drone untuk menentukan sawah. Aplikasi cuaca sekarang kalau di daerah pesisir ya. Kalau di desa pesisir ada aplikasi cuaca, campur mesin pemilah sampah. Ya seperti itu anak-anakku. Silakan lembar perjalanan dikumpulkan. Kita Bapak nilai nanti. Ya Pak. Terima kasih. Batasan KA. Selanjutnya ini batasan KA. KA ini punya perasaan atau tidak? Tidak. Tidak punya perasaan dan tidak punya emosi, cinta atau empati. Terus yang selanjutnya KA ini juga terbatas tidak bisa berpikir sendiri. Ya, hanya mengikuti instruksi dan data yang diberikan. Selanjutnya bisa salah jika datanya salah. Contoh jika perintahnya tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak yang tadi yang kalian itu bahwa KA itu bisa salah kalau instruksinya salah. Tidak mengerti moral dan etika. Nah, di sini peran kita sebagai manusia, sebagai pengguna harus bisa bagaimana memanfaatkan KA ini, membedakan benar atau salah supaya tidak digunakan Harus bijak ya Pak ya. harus bijak menggunakannya. Etika KA harus transparansi, adil, akuntabilitas dan privasi. Coba Bapak sekarang bertanya, apa yang kalian pelajarkan ini? Tentang apa? KA Pak. KA, apa lagi? Oh, tentang drone Pak. Tentang drone, apa lagi? Desa dengan kota Pak. Ya, perbedaan mesin cerdas dan Cerdas. cerdas dan cara penggunaan. Ah. Apakah KA bisa menggantikan guru? Misalkan Bapak digantikan guru? Tidak bisa. Tidak. Kenapa? Karena tidak bisa berpikir sendiri, Pak. Mempunyai Ada keterbatasan. instruksi. Nah, jika KA salah mengambil keputusan, siapa yang harus disalahkan? Yang memberikan instruksi Pak. Ya, yang memberikan instruksi kemungkinan perintahnya Salah. Bolehkah kita menggunakan KA untuk membantu mencontek saat ujian? Tidak boleh. Nah,
sampai KA ini mau ujian di minggu depan menggunakan KA saja, tapi alhamdulillah kita di sekolah memang tidak diperbolehkan membawa gawai ya. Ya, Pak. Membawa gadget. Selanjutnya kesimpulan hari ini. Siapa yang mau membaca kesimpulan hari ini? Andi, Pak. Pak. Silakan. Yang dipelajari saya pada hari ini, Ya. saya mengetahui bahwa mesin itu ada dua. Ya. Ada mesin cerdas dan mesin tidak cerdas. Itu Pak. Ya. Terus apalagi yang lain mungkin? Anto Pak. Oh. KA itu punya emosi tidak? Tidak, Pak. Perasaan, betul. Terus ini Pak, teknologi bukan hanya untuk orang kota Kota. saja, namun kita juga bisa. Betul. Yang penting kita bisa berpikir kritis dan kreatif, Pak. Siap, terima kasih. Tepuk tangan. Siswa pintar. Kita semua bisa menjadi inovator, bukan hanya pengguna teknologi. Oke. Baiklah, hanya itu mungkin yang mau saya sampaikan hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang kemanfaatan dari KA tersebut. Ya, Pak. Ya Pak. Bagaimana pembelajaran hari ini, senang? Senang. Siapa kita? Jelas, semangat, selalu semangat dan bahagia. Ya, mungkin hanya itu. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Amin. kegiatan pembelajaran hari ini membawakan berkah untuk kita semua. Amin. Dan dapat menjadi ladang pahala buat kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang kita baca doa dalam hati. Mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.